Hanya kalau dimarahin orang, kadang kan namanya orang suka kan ngamen ya, kadang maaf maaf maaf, kadang dimarahin, anaknya ketakutan. Hari terus silih berganti dari waktu ke waktu. Tak terasa sudah hampir 2 tahun sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, entah karena dirumahkan ataupun di PHK. Angka kemiskinan di Banten naik dan menyentuh angka tertinggi pada 2021 ini. Mau tidak mau, masyarakat pun akhirnya banyak yang turun ke jalanan demi mengais rezeki. Tidak heran jika belakangan kita banyak menemui pengamen, penjual koran, dan pedagang asongan yang berkeliling di sekitar perempatan lampu merah. Tak jarang mereka juga membawa anak kecil dan balita bersamanya. Pemandangan seperti ini tak jarang menyentuh perasaan orang lain, sebab melihat anak-anak yang seharusnya masih bermain, kini harus turun ke jalanan. Salah satu yang turut merasakan sulitnya mencari nafkah di jalanan adalah Farida. Wanita berusia 40 tahun ini sudah bekerja sebagai badut jalanan di Tangerang sejak awal pandemi pada Maret 2020. Tepatnya di daerah Gading Serpong. Sebelumnya, ia adalah tenaga kerja asing atau buruh cuci di Malaysia selama beberapa saat, sebelum akhirnya dipulangkan pada 2019 akhir. Setelah kembali ke Indonesia, awalnya Farida bekerja sebagai buruh cuci baju dan badut yang biasa menghibur anak-anak saat ada kegiatan ulang tahun atau perayaan kantor. Namun, sejak pandemi, penghasilannya turun drastis. Jarang anak-anak mengadakan pesta ulang tahun. Farida terpaksa terjun ke jalan demi mencari rezeki bagi dirinya dan putri sematawayangnya. Karena menghibur anak kecil juga, kadang kan suka anak kecil tuh suka, kalau nyanyi emang nggak bisa, anak kecil suka seneng gitu, jadi biar menghibur anak kecil juga. Hari Farida bekerja sebagai badut jalanan dimulai pada pagi hari, sekitar pukul 7 hingga 8 pagi. Di rumahnya, ia memiliki setidaknya 3 setel pakaian atau kostum badut. Kostum itu ia sewa dari tetangga dekat rumahnya. Dari cerita Farida, ia biasa menyewa kostum badut ke tetangga di gangnya pagi-pagi sebelum memulai aktivitas. Sambil menyiapkan dirinya sendiri, Farida juga harus membantu anaknya menyiapkan diri supaya mereka bisa berangkat bersama.
putrinya yang masih duduk di bangku SD itu terpaksa ikut mengais rezeki di jalanan karena sang ibu tidak memiliki tempat lain untuk menitipkan anaknya. Tak hanya kostum badut, Farida juga membawa sebuah speaker kecil yang ia kalungkan di leher dan bahunya. Ukurannya memang tidak terlalu besar, tetapi akan sangat melelahkan bagi leher karena Farida harus menahan beban speaker itu sepanjang hari. Farida dan anaknya berjalan sekitar 20 meter dari rumahnya untuk sampai ke tepi jalan raya. Di tepi jalan raya, Farida akan memulai mengenakan kostum badut. Kostum yang hari ini ia pilih adalah kostum anak perempuan. Farida dan anaknya biasanya akan naik angkot menuju tempat yang lebih ramai untuk melakukan pekerjaan. Farida melakukan ini supaya dapat memperoleh penghasilan yang lebih banyak. Selain rezeki, Farida juga mengungkapkan alasannya senang menjadi badut. Setelah menjadi ibu, Farida merasa bahwa ada kesenangan tersendiri saat ia membuat anak-anak tertawa karena tingkahnya. Meski begitu, Farida juga tak jarang menerima cacian. Sambil meneteskan air mata, ia bercerita bahwa seringkali orang tua di sekitarnya memarahi Farida saat dirinya sedang bekerja. Katanya, Farida yang berkostum badut hanya membuat anak mereka takut. Padahal, selain untuk bekerja, Farida hanya ingin menghibur orang-orang di sekitarnya. Ya nggak tahu namanya orang udah ibu-ibu mau udah punya anak, seneng aja dia anak kecil gitu. Kalau kadang cuman ada dukanya, kalau kadang suka anak kecil juga ada yang takut, kadang maknya udah marah, tapi ya disabarin aja. Ada senengnya, kadang ngikut-ngikut, dia seneng, dia senyum, saya juga senyum gitu. Sayangnya, kegiatan rutinitas untuk menyambung hidup Farida dan kawanan yang setara dengannya dilarang untuk dilakukan. Tak cukup menyengsarakan mereka, masyarakat dapat berakhir dijeruji selama 3 bulan atau menebusnya dengan 5 juta rupiah apabila melanggar dengan memberikan uang atau barang kepada mereka. Namun, Farida dan anaknya bersyukur sebab hingga saat ini masih ada banyak orang yang berbaik hati untuk menyisihkan sedikit rezekinya bagi keluarga Farida.
Putri, anak sematawayangnya, selalu ikut dengan ibunya setiap hari. Sambil membawa kaleng kecil berwarna biru muda, Putri memberanikan dirinya untuk menghampiri warga yang ia temui. Mulai dari pengunjung di warung kopi, hingga pelanggan yang ada di minimarket. Farida mengungkapkan bahwa sebenarnya ia juga tidak tega membawa anaknya berkeliling kota untuk bekerja. Namun, Farida tidak memiliki pilihan lain. Dulu, saat ibunya masih sehat, sang ibu bisa membantu Farida menjaga anaknya. Namun, karena kini sudah semakin tua dan sakit, Farida tidak bisa lagi menitipkan putrinya pada sang ibu. Tak menyerah, Farida juga pernah mencoba menitipkan putri ke tetangga sekitar. Akan tetapi, ia juga merasa itu bukan langkah yang tepat. Ikut, habisnya nggak ada yang jagain. Kan ada emak dulu di sini, cuman kurang sehat maksudnya nggak kayak orang bisa jalan kenceng, kan udah habis kena stroke 2 tahun tadinya, jadi nggak bisa ditipin. Suami nggak punya adik, saya anak saudara cuma satu sama adik yang bodoh tapi masih sekolah SMA. Ada juga ibu-ibu yang ngomong, "Bu, emang kerjaan gak ada lain apa? Anaknya kasihan tuh dibawa-bawa." Saya hati mah gak tega bawa-bawa anak, cuman ya gimana lagi ya, kan bingung, kitanya juga pengen gak dibawa, cuman pernah dititipin sama orang, kadang kan sehari 2 hari gak ngomong. Kalau lama-lama kan emang dia nggak ngomong ke kita tapi ngomong ke orang lain, kita kan denger dari orang lain kan lebih sakit. Nah, lebih baik dibawa. Kalau dibawa makan nggak makan kita bisa tahu gitu, jadi dibawa terpaksa, tapi tetap anak masuk sekolah. Saya utamain cukup saya yang sengsara, anak mah jangan sampai gitu. Farida biasanya menghabiskan waktu 8 hingga 9 jam di jalanan. Tanpa peduli dengan rasa lelah, Farida terus menggoyangkan kaki dan tangannya sesuai irama musik dari speaker kecilnya. Meskipun memang harus ditemani oleh polusi kendaraan dan tatapan dari masyarakat sekitar, ia dan anaknya berkeliling di daerah yang ramai akan penduduk, seperti daerah yang dekat penjual kaki lima atau ruko-ruko yang berisi kedai kopi. Sore telah menjelang. Kini saatnya bagi Farida dan putri tunggalnya untuk pulang kembali ke rumah. Farida mengakui bahwa tak banyak daerah yang bisa bebas ia kunjungi untuk keluar masuk di daerah Gading Serpong. Sebab banyak permukiman warga yang secara tak tertulis melarang pengamen, pengemis, dan badut jalanan untuk masuk. Namun, baginya, pendapatan seperti ini pun sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan makan dan hidupnya sehari-hari. Kalau jadi badut ini cukup nggak sih Bu buat sehari-hari? Kalau buat makan mah ya cukup. Ya kalau buat makan ya dicukup-cukupin aja. Namanya ngamen kadang ada rame. Cuman kalau sedihnya pas ngamen jauh. Umpamanya ke Lego kan pas dari sini mah panas, nyampe sana hujan. Tuh sedihnya pas belum dapat duit. Kadang minta sama Pak Polisi saya mah. Kalau kadang ngeteng di mobil kisbak.
kan namanya cuaca kan nggak tahu, kadang hujan, di sini emang nggak hujan. Jadi ya tergantung cuaca, tergantung rame atau enggak. Iya, tergantung rame enggaknya. Kadang kalau lagi rame mah ya ada nyisa, kalau lagi sepi mah ya paling ya cukup buat makan doang. Kira-kira sehari dapat berapa sih Bu? Boleh tahu nggak? Kalau lagi rame mah ya 150 mah dapat, tapi kalau lagi sepi paling 100. Anaknya kelas berapa Bu? 1 SD Sekolahnya di sini Sukasari 3. itu uang sekolahnya gratis atau gimana? Kalau masuk mah gratis, cuman buku apa mah ya beli, seragam, buku kayak buku tema itu beli. Terus uang yang bulanan itu tetap bayar, cuman masuk doang nggak bayar. Kecil udah ngamen. Iya, Kalau dulu ngamennya gimana? kalau dulu mah sama emak waktu emak masih sehat ya, mama nyanyi, saya mah ngikut doang. Cuman dulu mah masih mending dulu, nggak terlalu banyak saingan, maksudnya pengamennya tuh nggak terlalu banyak. Kalau sekarang kan udah banyak, apalagi pas corona, yang tadinya nggak ngamen jadi badi sendiri ngamen, mau ngamen itar mau apa, jadi maksudnya udah banyak pengamen. Kalau dulu mah sampai jauh juga nggak, jarang banyak pengamen, cuman dari kerja tuh udah pas berhenti tuh kelas 4 berhenti ngamen, nggak ngamen lagi. Kelas 4 SD. SD bapak kan kerja nyupir tanah dulu, pas itu cuma kelas 6 saya berhenti pergi ke Malaysia. Waktu dulu kan namanya nggak punya rumah ya, jadi pergi ke Malaysia 5 tahun nggak pulang-pulang, pengen punya rumah. Cuman sekarang ditempatin sama orang tua rumahnya ya, walaupun gubuk reot juga kan, yang penting udah punya gubuk itu. Berarti di Malaysia tadi ya yang jadi guru cuci. Enggak, kalau di buru cuci di sini di deket Ayon, deket apa Sampora itu, di perumahan, terus di Gading, terus di deket sekolahan Pahoa. Itu buru cuci tuh yang lama di Pahoa, cuman karena corona baru pulang kan sama orang Cina, ngikut orang Cina tuh. Jadi di PHK gitu ya. Bukan di PHK sih, dikeluarin kan karena di situ ada yang kena corona, jadi suruh pulang di komplek itu. Jadi pulang dulu ya, soalnya takutnya kena gitu, jadi ya udah pulang. Paling jauh ngamen pernah kemana? Bogor Bisa diceritain nggak tuh kenapa bisa sampai Bogor? kan, di sini kan udah banyak pengamen tuh, jadi kayak orang frustasi tuh apa ya, bingung nyoba ke Bogor, katanya rame di sono. Nyoba ke Bogor emang rame tapi jauh, sana naik gunung jauh banget. Cuman pas ini mah nggak berani jauh-jauh kan, Bogor jauh-jauh juga tetap aja takutnya hujan. Kalau di sana nggak tahu cuacanya hujan terus. Paling jauh ya udah itu Bogor sama Parung Panjang. Itu ke Bogor naik apa? Bis perempat kayaknya ya, yang jurusan Bogor Parung itu ya, naik mobil itu. Jadi Bu jalan dulu ke Parung. Enggak, dari sini naik angkot turun di Serpong, di Serpong baru naik lagi bis. Ya kalau dari sini dia ngetem lama, jadi ya kalau dia dari Serpong cepet, ngetemnya nggak lama. Kalau yang waktu ke
Bogor itu dapatnya cukup nggak sih, maksudnya buat pulang, buat pergi? Cukup, agak lumayan, cuman pas kesini pas corona banyak pengamen ke sana. Jadi paling capeknya itu ya. Iya, jadi nggak bisa buat balik lagi, jadi males ke sananya. Yang dekat-dekat aja udah. Terus kan saya ngikutnya takut kakinya dianya juga. Anak saya, kalau saya mah ya kuat-kuat aja, kan anak saya takut nggak kuat. Jalan ke sana kan jauh. Kalau sehari ngamen bisa berapa lama? Berangkat jam 8, pulang jam 5. Tapi istirahat terus, nggak ngamen dari jam 8 berhenti jam 5, enggak. Dari sini jam 8, kan nyampe sana jam 9. Terus jam 12 istirahat. Sampai jam 1 tuh, baru jam 2 mulai lagi. Istirahat lagi. Asar jam 3, terus istirahat udah pulang. Tapi kadang kalau dianya pas sekolah, waktu sekolah normal, berangkatnya sore doang. Soalnya dianya ada les ngaji. Tapi kan pas corona kan sekarang online, jadi susah, nggak les apa-apa kan susah. Tapi berarti walaupun kerja jadi badut, keliling-keliling tetap nggak lupa sholat lah ya. Iya lah. Harus ya. Nah, masih ada nggak sih Bu keinginan yang Ibu harapin gitu Banyak. dari kehidupan ini? Banyak. Satu kan di kampung pengen tuh dapat bantuan. Di Jawa nggak ada bantuan yang beras sama telur tuh, nggak ada. Nggak tahu apa Pak RT-nya apa, nggak ngerti saya juga. Kadang anak paling ini doang nih, pengennya sampai dia sekolahnya pengennya mah tinggi, cukup saya doang gitu maksudnya. Terus kedepannya pengennya mah ya nggak begini, tapi kan nggak tahu namanya nasib, nggak ngerti. Pengennya mah nggak ngamen terus, enggak. Pengennya mah ya mungkin kalau suatu saat anak udah gede mah mungkin bisa ngerubah nasib emaknya, ya nggak ngerti. Sekitar pukul 5 sore, Farida dan putrinya pun sampai di rumah. Farida menyambut reporter kami dengan mengajak masuk ke teras. Putrinya juga turut duduk di atas sebuah meja kayu bersama dengan reporter kami, dan sesekali melirik ke arah kamera karena penasaran. Rumah Farida yang terletak di tengah perkampungan kota daerah Tangerang ini tidak terlalu besar dan berisikan banyak benda. Kediamannya terletak di sebuah gang yang tidak terlalu besar. Di bangunan berbahan tembok dan triplek inilah Farida dan putrinya tinggal bersama. Meski begitu, Farida tetap menjalani hidupnya dengan rasa syukur, serta memberikan sedikit pesan kepada penonton di luar sana. Terus jangan lupa sholat, doa, dan semangat. Siap. Makasih
banyak ya Bu ya. Udah mau diikutin hari ini. Siapa namanya tadi? Siapa namanya tadi? Semoga bisa jadi dokter ya. Nanti kamu harus jadi dokter. Oke, mantap, mantap.